kembali lagi di podcast PBSI UMK, teman seia sekita. Kali ini aku ditemenin sama Mas Azam dan Mas Yuga. Kenalan dulu, disapa dulu dong teman-temannya. Halo, nama saya Yoga dari semester 6. Saya Azam dari semester 6. Oke, jadi Mas Yuga sama Mas Azam ini salah dua mahasiswa yang ikut International Teaching Internship atau biasanya itu magang pengajaran internasional di Thailand. Tepuk tangan dulu dong. Untuk dua insan ini. Boleh diceritain nggak sih Mas, apa sih magang di Thailand itu? Programnya gitu secara umum deh, gimana? Mungkin kalau sebelum ke magangnya terkait menjelaskan tentang mengikutinya ya, karena kalau dari saya sendiri itu program itu saya ikuti dan tahu dari pertama dari poster atau berita yang disampaikan, terus ada rekomendasi dari program studi PBSI. Kebetulan kami ini, saya dan Mas Rifki dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu ada mengikuti beberapa tahapan-tahapan dari tahapan bisa dari seperti berkas-berkas, terus ada tes TOEFL juga seperti itu. Ya, mungkin kalau untuk proses pertamanya seperti itu. Kalau untuk kegiatannya di sana ya mungkin yang lebih bisa menjelaskan ini Mas Rifki ini, seperti itu. Oh gitu, gimana Mas? Daily activity-nya dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi? Sebelum ke situ, ini saya ada sedikit kesan yang tidak diajarkan di sekolah formal ataupun dimanapun, karena itu menyangkut dengan pengalaman dan kejadian yang sangat tidak terduga. Waduh, apa tuh? Sebelum itu kan tadi Mas Yoga menjelaskan tentang teknis untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Kalau saya tuh kemarin ada sebuah pengalaman berharga, ini buat teman-teman juga, itu tentang pesen tiket, tiket pesawat. Tiket pesawat itu kan kita harus mencantumkan nama kita sesuai dengan identitas KTP misal. Nah, pas itu saya nggak tahu tentang itu, regulasinya gimana, seperti apa, nggak tahu, karena itu saya langsung pesen dan check out dan sudah dapat tiketnya dengan atas nama Tuan Azam GD. Itu nama email saya dan nama IG saya. Gitu. Nah, terus waktu malam paginya berangkat itu ada pengumuman untuk mengecek kembali tiketnya. Tak cek, ini jangan sampai tidak sesuai dengan KTP. Waduh, beneran. Namanya Beda jauh. Saya Rifki Ul Azmi di KTP, dan yang ini yang saya pesan Azam GD. Dan kemudian saya tidak mengambil pusing, langsung saya beli lagi sesuai dengan KTP saya, dan yang sebelumnya itu saya ajukan refund. Oh, refund. Nah, kalaupun refund nanti cair baru 2 minggu setelah pengajuan itu. Gitu. Kalaupun saya tidak tahu pas malam itu, saya nggak mungkin sampai ke sana ataupun mungkin seperti itu. Itu teknis tadi, balik lagi ke teknis. Jadi berkas-berkas yang disiapkan itu harus sesuai dengan identitas kita, seperti itu. Matang gitu ya. Iya. Oke. Terus gimana tadi cerita daily kehidupan di sananya kan belum dijawab. Iya, belum ya. Kalau dari saya sendiri itu sebelum ke daily tadi juga, kalau dalam perjalanan kan kebetulan dari perjalanan kita itu dari Jakarta ke Medan dulu, lalu ke Malaysia, baru ke Thailand. Jadi transitnya banyak. Iya. Transit. Jadi melewati, bisa dikatakan 2 negara lah. Nah, hal yang harus diperhatikan juga, mungkin orang menganggapnya sepele, tapi itu bisa berarti juga, yaitu stempel di setiap masuk atau keluar masuk di imigrasi. Dalam imigrasi. Nah, itu juga menurut kami itu sangat penting. Jadi ada juga kemarin yang
sempat kejadian tidak terstempel itu ya, untung bisa Ya bisa dikondisikan dengan baik, jadi bisa karena di setiap negara itu kita ada pengecekan paspor, kemudian dikasih stempel dari negara masing-masing. Setiap negara kan beda-beda bentuknya. Oh gitu. Ya. Itu kalian kan banyak apa tadi regulasinya atau apa tadi kalian nyebutnya. Nah itu kalian taunya dari mana? Ikutin alur aja apa dari browsing dulu, tanya-tanya temen gimana caranya gini? Ya kalau saya mengikuti alur sama kalau sih kayak Mas Azam ini. Ya masalah tiket itu saya ya YouTube Bismillah. sedikit, ya Bismillah. Bismillah. Penting ada dana gitu sudah. Alhamdulillah gitu. Oh, penting ada dananya. Terus balik lagi mungkin kalau ke daily atau aktivitas sehari-hari, saya ini dengan Mas Azam mungkin bisa berbeda karena jauh. Yang pertama beda daerah juga, jadi beda daerah. Iya, kemungkinan juga kultur daerah di sekitarnya juga berbeda dengan Mas Azam. Dan kalau aktivitas dari saya sendiri itu dari pagi, kebetulan sampai sana itu kan belum kalau sekolah yang saya tuju itu belum melakukan pembelajaran gitu, jadi belum belajar mengajar karena di sana yang saya tahu prosesnya triwulan ya. Ya triwulan itu semesternya 3 kali. Nah seperti itu. Setahun 3 kali. Ya, iya, Kalau di sini semesternya. kan 2 kali ya. Iya, di sini 2 kali. Jadi proses ke sana belum pembelajaran sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi kalau saya sendiri melakukan observasi sekolah, terus ya berbaur dengan lingkungan sekitar, walaupun terkadang bahasanya sulit untuk dipahami. Iya. Ya. Tapi kebetulan alhamdulillah kalau di Thailand Selatan sendiri, di tepatnya di daerah saya itu daerah Patani, lebih banyak yang bahasa Melayu seperti itu. Ya gitu, untuk 1 hari 2 hari itu observasi, setelah itu biasa kegiatan belajar mengajar setelah dari pukul 8 hingga sore itu mengikuti kegiatan sekolah seperti itu. Nanti kalau untuk kegiatan dari biasa sebelum maghrib atau sampai katakanlah setelah isya itu mengikuti kegiatan dari sekolah juga, karena kan kebetulan sekolahnya itu kayak bisa dikatakan sekolah Islam, jadi ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang di sana seperti Jadi itu. jadwalnya udah ada gitu dari sana ya? Gini Mbak, kita kan berangkat dari UMK itu 19 orang katakanlah. Nah, 19 orang itu sudah dibagi-bagi sama pihak yayasan pendidikan di sana. Pendidikan muslim khususnya itu. Nah, ini Mas Yoga di sekolah ini, saya di sekolah ini. Iya, seperti itu. Kita pencar gitu. Jadi itu tadi dipencar-pencar ke sekolah-sekolah yang ditentukan dari yayasan tersebut. Itu yang menaungi kegiatan itu juga yayasan tadi. Yayasannya sama, cuma nanti ditempatinya beda-beda. Oh, kalau beda-beda berarti sendirian atau ada temennya lagi? Ya persekolahan 2 orang dari berbeda prodi. Oh, gitu. Ada yang 2, ada yang 4 seperti itu. Ditempatkan ke sekolah yang berbeda-beda seperti itu. Jadi mungkin pengalaman yang saya dapatkan di sekolah saya mungkin berbeda dengan pengalaman yang didapatkan dari Mas Azam seperti itu. Kalau dari Mas Azam gimana? Daily activity saya itu hari pertama sampai sana itu saya dijemput telat oleh kepala sekolah karena daerahnya lumayan jauh. Dari yayasan itu berjarak sekitar 5 jam. Wow, jauh banget. Ya. Dan bahasa keseharian sana nggak ada bahasa Melayu, murni bahasa bahasa Thailand Thailand. Iya, berbeda. Iya, seperti itu. Untungnya ada yang kepala sekolah itu agak sedikit paham bahasa Melayu dan juga saya bisa sedikit bahasa Inggris dan Arab. Sehingga ada guru yang paham itu, ya saya bisa komunikasi ya gitu. Dan hari pertama sampai sana malam, habis malam itu paginya langsung itu hari Ahad berarti itu hari libur, masih libur, belum masuk sekolah. Saya orientasi lingkungan dulu, keliling-keliling ke belakang masjid, ketemu orang gitu, dan membawa sebuah kebanggaan yang saya bawa, apa itu, rokok dari Indonesia. Rokok. Ya, karena itu dengan itu saya kenal banyak orang dan
ada salah satu masyarakat yang paham bahasa Arab, terus tak suruh translate bahasa Thailand pada mbak-mbaknya gitu loh. Ada penerjemahnya jadi Ada translator. Iya. kalau dari Mas Azam sendiri, kalau saya sendiri di lingkungan saya kebetulan sedikit ya bisa bahasa Melayu gitu karena kan kebetulan Thailand Selatan berbatasan langsung dengan Malaysia. Seperti itu. Nah, itu saya alhamdulillah bisa survive sendiri karena dengan itu saya lebih menantang lagi, ada orang yang nggak kenal dan bahasa berbeda dan tulisan pun berbeda. Tulisannya berbeda ya. Ya. Sampai ada pengalaman tuh pas saya beli es di warung lah, katakanlah itu saya translate di Google Translate gini, kan nggak tahu bacanya gimana, tak tunjukin malah diambilkan satu butir telur. Berarti Google Translate belum tentu benar nih. Belum tentu benar. Padahal niatnya tadi membeli Beli es. Mau beli es, dikasihnya ndok. telur ya. Mintanya es teh, cuman nggak paham. Terus Mas Azam gimana itu? No, I don't want this gitu. I don't want. Saya tidak menginginkan itu. Rumah saya sedikit bahasa Thailand. Main. Oh my. Main Itu artinya enggak? Enggak. Oh, iya. Berarti lumayan banyak culture shocknya ya. Selain bahasa deh, apalagi budayanya. Selain gitu. bahasa tuh makanan. Kalau makanan dia seru nih. sangat Karena berbeda. itu kita punya banyak selera makanan atau rempah-rempah gitu kan. Kalau di sana tuh lebih condong ke asam. Ya, betul. Misal opor itu dicampur dengan nanas muda. Sayurnya tuh pakai nanas, bukan pakai. Kayak rujak. Ya, Banyak juga kurang lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah saya di sana ya dipelihara dengan baik, saya sangat baik sekali. Iya, diperlakukan dengan syukur, baik. alhamdulillah saya ingin ke sana lagi karena Amin. orang-orangnya very kind dan ramah sekali. Gitu. Selain itu apa lagi? Kalau makanan di tempat saya juga seperti itu karena di sana juga banyak menggunakan bahan yang black pepper kalau kan pakai merica gitu. Merica. Itu Pedesnya juga pedes. Iya, pedesnya pedes merica seperti itu. Lomboknya. Iya. Jadi ada waktu pertama kali mungkin karena lidah saya kaget mungkin karena pertama kali juga kayak merasakan hal yang baru itu kayak belum pernah, jadi kok gini, tapi ya akhirnya sehari dua hari mulai terbiasa ya enak juga. Tapi akhirnya kan dinikmati. Iya. Katanya kan namanya juga rezeki. Iya. Teman. Iya. Seperti itu. Salah. Iya. Kalau itu kayak lifestyle-nya kayak hidupnya mereka, kayak hidupnya mereka sama kita beda jauh nggak sih? Kurang lebih sama, cuman di sana tuh ya kalau saya hidupnya di daerah pedesaan soalnya nggak terlalu hedon ataupun apa, karena itu yang membedakan hanya kendaraan saja. Kendaraan itu mereka agak maju. Misal karena di sana ada peraturan bahwasanya mobil kalau lebih dari 10 tahun harus diganti. Nggak boleh dipakai lagi. Sampai ribuan tahun. Mungkin bisa gitu, sampai barang antik ya. Gitu. Terus kalau untuk kegiatan di sekolah, kalau untuk murid-muridnya sendiri sangat berantusias tentang hal baru karena kita kan bisa dikatakan orang mendatang di sana. Jadi mereka tuh sangat antusias dengan hal-hal baru yang diajarkan seperti itu. Dan kalau dari saya sendiri mengajarkan tentang, karena memang di sini kan saya dengan Mas Azam dari program studi pendidikan bahasa dan sastra, yang kami ajarkan ya tentang bahasa dan sastra, atau lebih tepatnya juga budaya. Kita menekankan budaya di situ. Ya, jelasinnya maksudnya, halo teman-teman, kita pakai bahasa Indonesia? Iya. Oh, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa yang kalau di sekolah saya memang ya itu tadi, alhamdulillah ada yang beberapa bisa bahasa Melayu yang hampir sama dengan bahasa Indonesia walaupun tidak sama seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk antusias siswa dalam belajar itu sangat luar biasa. Cuma ada beberapa kendala yang memang kalau untuk untuk mendukung proses pembelajaran proses belajar mengajar itu ada kendala, tapi ya alhamdulillah bisa
atasi di sana, kayaknya seru digantikan dengan banget. media lain. Iya. Gitu. Wow, seru banget. Eh, ada tips buat teman-teman PBSI nggak? Kalau mau ikut langkah pertama, kayak misalnya kan udah terbayang, aduh aku pengen deh ke Thailand tapi aku nggak tahu aku harus mempersiapkan apa aja. Nah, ya kalau dari saya, pesan saya tuh kalau kalian ke abroad ataupun kemanapun, paling enggak kalian punya ability untuk bahasa Inggris sedikit lah. Sedikit harus. Bahasa Apalagi Inggris kalau harus. itu kuncinya karena tanpa itu kalian akan kebingungan Iya. mau ngapain Betul. gitu. Karena bahasa itu memang sumber senjata yang paling Bahasa itu alat komunikasi. Iya. komunikasi. paling penting gitu ya. Iya. Selain itu deh apa? Kayak ngurusin Selain- paspor kek, Iya. apa kek. Itu teknis kan. Iya. Hal-hal yang harus dibutuhkan ya dokumen-dokumen yang harus dibutuhkan ya harus dibawa seperti itu. Dan kalau paspor ya harus, pembuatannya harus. Dan Ya. jangan ditinggal kalau setiap melakukan kegiatan gitu. Oh berarti setiap ada kegiatan dibawa terus itu? Ya maksudnya Ya, kalau pas kalau kegiatan pun- keluar Oh, gitu, keluar iya, daerah iya, gitu. Kalian tidak, kalian kalau mau bagian ini tas kecil. Ya, Tas kecil tuh isinya ada paspor. ya paspor, Biar KTP di dan situ sebagainya. aja, jangan sampai ketinggalan. Iya. Karena nyawa kalian di situ. Iya. Ya nanti kan kalau hilang Gitu. Iya. Mungkin nggak bisa kembali atau Jangan dong. di sana ya kan? jangan dong. Masih di sana. Masa ketinggalan di sana. Udah seru banget nih bincang-bincang kita hari ini sama Mas Yoga dan juga Mas Azam. Iya. Buat teman-teman di sana kalau mau apa ya kayak mau informasi yang lebih bisa menghubungi Mas Yoga dan juga Mas Azam. Ya kalau tanya-tanya tentang kalau hal tips ya boleh, Ya, atau sharing-sharing pengalaman gitu, juga biar boleh. Ada persiapan lah buat teman-teman nanti yang mau internship ke luar negara. Iya. Oke, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. 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 Terima kasih. Terima kasih.